Film ini menceritakan kisah memilukan seorang pria bernama Russell Milling. Russell ini adalah seorang napi yang baru saja bebas setelah dikurung 21 tahun di sel penjara karena kasus pemakaian ganja. Ia berusia 23 tahun saat pertama kali masuk penjara dan kini berumur 44 tahun saat ia keluar dari penjara. Sedihnya, saat Russell keluar dari penjara, ia mendapati dunia sudah berubah total dan semakin modern. Russell Millings yang menyadari dan jarang bicara ini harus menerima kehidupan barunya seorang diri. Meski kini sudah bebas, Russell masih tersesat, tanpa tujuan yang jelas, tanpa jati diri. Ia akhirnya bekerja sebagai tukang cuci piring di sebuah restoran. Hari-harinya ia habiskan dengan sangat monoton. Ia selalu menyendiri di apartemennya yang kecil dan gelap sambil membaca buku dan menonton TV. Russell merindukan ayahnya. Ia pun pergi ke warnet untuk mencari tahu keberadaan ayahnya melalui internet. Karena terlalu lama di sel penjara, Russell gaptek dengan teknologi dan dia tidak tahu menggunakan komputer. Lalu ia meminta bantuan kepada operator penjaga warnet untuk mengajarinya. Akhirnya sedikit demi sedikit Russell berhasil melakukan searching. Ia mendapati kalau ayahnya sudah meninggal dunia karena komplikasi penyakit jantung. Russell merasa sangat sedih. Untuk menghibur dirinya, ia memutuskan pergi ke pasar malam dan di sana ia mencoba segala permainan yang ada di pasar malam tersebut. Setelah malam itu, akhirnya dia melanjutkan aktivitasnya seperti biasanya, yaitu sebagai pencuci piring di suatu restoran. Suatu malam, saat ingin membuang sampah, tiba-tiba Russell mendengar suara bayi yang menangis. Ia lalu melihat ke dalam tong sampah. Dan benar saja di sana terdapat seorang bayi. Russell yang merasa iba dengan bayi itu pun membawanya pulang ke apartemennya. Russell bingung dengan bayi itu dan hendak berbuat apa dengan bayi itu. Lalu tidak sengaja ia menemukan surat dalam tas yang digunakan oleh si bayi, di mana isi surat itu adalah bahwa si bayi itu bernama Ella. Bayi itu selalu saja menangis sampai akhirnya Russell berhasil membuat Ella tertidur dan ia memutuskan untuk merawat Ella. Sejak kehadiran Ella di kehidupannya, hari-hari Russell telah berubah. Dia selalu sibuk untuk mengurus Ella dan kini dia tidak kesepian lagi. Russell pun pergi belanja untuk perlengkapan Ella seperti susu, dodot, vitamin, dan lain-lain. Russell yang panik karena tidak ada menemani Ella di rumah, buru-buru kembali pulang dan sampai susu yang dibelinya tumpah di tengah jalan. Russell juga memandikan Ella dan menggunting kukunya. Russell memperlakukan Ella seperti anak kandungnya sendiri. Russell mengajak Ella jalan-jalan ke pantai dan lucunya Ella mengangguk dan bersuara seperti seakan menyetujui ajakan Russell. Lalu akhirnya mereka berdua pun pergi ke pantai dan menghabiskan waktu sampai matahari terbenam. Suatu ketika, perlindungan anak mengambil Ella dari Russell karena alasan bahwa Russell tidak mungkin sanggup mengurus Ella berhubung si Russell ini belum menikah dan tidak punya pendamping hidup.
Ditambah lagi dengan latar belakang si Rachel adalah seorang mantan napi, bahkan pekerjaannya tidak mungkin cukup untuk membiayai Ella. Rachel yang melihat Ella diambil oleh perlindungan anak itu pun bersedih. Hari-harinya kembali gelap, hampa, dan tidak berwarna. Pemilik restoran yang kini mengetahui latar belakang si Rachel memecatnya, dan sekarang Rachel menjadi pengangguran. Akhirnya Rachel pun pergi ke makam ayahnya di sebuah desa. Sesampainya di sana, dia menyapa ayah ibunya dan ia minta maaf karena terlambat datang untuk menjenguk mereka. Rachel lalu berbaring santai di samping kuburan ayah ibunya. Kemudian Rachel pergi ke apartemen ayahnya ketika ayahnya masih hidup dulu, dan ia membuka brankas peninggalan ayahnya. Ternyata ayahnya meninggalkan surat untuk Rachel yang membuat Rachel bersedih bahkan menangis saat membaca surat tersebut. Di surat itu tertulis kalau Rachel adalah anak yang ditemukan dan dibesarkan oleh ayah ibunya. Terlepas dari fakta kalau dirinya adalah anak terbuang, ayahnya sangat menyayanginya dan menganggapnya seperti anak kandungnya sendiri. Bahkan ayahnya juga meninggalkan harta warisan untuk dirinya. Rachel lalu pergi berangkat untuk menemui perlindungan anak, yang ternyata Rachel menyerahkan harta warisannya untuk Ella, yang dimana harta itu akan diberikan kepada Ella saat Ella genap berumur 18 tahun dan film pun berakhir.